Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Kristianingsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PGWL acara ke-7, yaitu tentang upload image dan migration dan uploading tabel. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah kolom baru, yaitu kolom untuk memasukkan image di dalam data tabel yang kita buat di Beaver dan akan kita tampilkan di Laravel. Nah, jadi di sini kita sudah membuat 3 data, yaitu point, polyline, dan juga polygon. Nah, untuk pembuatan upload image sendiri, itu tuh pertama-tama kita harus membuat field baru dulu untuk input gambarnya, yaitu tuh kita menggunakan sebuah migration. Nah, untuk migrationnya sendiri itu bisa pakai ke migration add column image gitu. Tapi di sini sudah terhapus. Jadi nanti itu bisa ditulis di sini, di terminal ini, itu tuh PHP Artisan make migration at column image. Maka nanti akan tertampil migration untuk at column image-nya, yaitu ini, seperti ini. Nah, terus setelah itu, jika kita sudah membuat migration, maka selanjutnya kita akan menambahkan kolom baru bernama image. Itu tuh ada di sini. Ini. Hmm, Ini itu gunanya untuk membuat kolom baru bernama image. Seperti itu. Nah, untuk skema tabelnya ini tuh sendiri itu tuh eh, metode dalam framework itu yang digunakan untuk manipulasi struktur tabel database-nya. Nah, terus untuk table points di sini itu tuh tabel yang akan kita modifikasi, yang akan kita ubah-ubah. Nah, terus untuk function blueprint di sini itu tuh digunakan untuk menerima parameter dari tabel, eh, maksudnya dari variabel tabel. Nah, nanti itu function blueprint ini tuh juga akan berisi semua perubahan gitu yang akan kita ubah di Laravel atau di Beaver nanti gitu. Nah, terus untuk variabel tabel string image ini tutup. Nah, itu tuh digunakan untuk menambahkan kolom baru namanya image gitu. Nah, terus untuk nullable itu tuh kayak menentukan bahwa kolom image itu tuh dapat tidak diwajibkan untuk memiliki nilai gitu loh. Jadi nggak harus pakai foto gitu. Nah, terus setelah itu kita juga membuat ini di bagian public function down ini skema stable ini. Nah, kalau ini tuh seperti seperti saya jelaskan tadi, yaitu skema tabelnya itu tuh eh, digunakan untuk manipulasi struktur tabel database-nya. Nah, terus untuk fungsinya juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk drop column image ini tuh perintah untuk ini membuat sebuah kolom image-nya gitu. Terus setelah itu apa lagi ya? Setelah itu kita menjalankan migration-nya. Nah, migration-nya itu tuh kita tinggal tinggal tulis saja di terminal, yaitu PHP Artisan Migrate. Nah, terus setelah itu saat migration sudah selesai dibuat, maka kita akan menambahkan kolom image-nya pada form input. Jadi di form input yang ada di Laravel saat kita membuat sebuah point, polyline atau polygon, nah nanti akan muncul sebuah form. Nah, kita akan membuat eh, tambahan kolom yaitu untuk kolom image. Nah, itu tuh ada di sini index.blade.php. Nah, terus setelah itu di bagian div class. Nah, ini tuh digunakan untuk membuat kolom image di form saat kita input data. Seperti itu. Nah, terus eh, kita juga akan membuat form action. Nah, form action itu digunakan untuk menangkap file yang dimaksud. Nah, kita cari dulu di sini.
Oh. Nah, form action. Nah, ini itu tuh nanti tuh digunakan untuk menangkap file formnya gitu. Nah, untuk untuk atributnya sendiri itu type ini itu tuh digunakan untuk elemen formnya pada HTML itu tuh digunakan untuk menampung form image yang akan kita masukkan ke dalam server. Nah, untuk multi-part form data itu digunakan untuk menunjukkan bahwa data formulirnya itu tuh nanti akan dikirim dalam formatnya sesuai untuk mengirim file gitu. Jadi kayak kalau semuanya datanya sesuai, maka nanti akan dikirimkan. Seperti itu. Nah, terus saat kita sudah membuat form image, maka nanti kita juga akan mengetes apakah form ini bisa menangkap nama file image yang diinput atau enggak. Nah, ini saya akan jelaskan di satu aja, yaitu di point controller saja. Nah, di function, nih, nah ini di bagian ini, itu tuh nanti kita akan buat sebuah mengetes apakah nanti itu datanya tuh bisa menangkap file image-nya atau enggak gitu. Nah, di sini juga ada eh, apa itu validasi data-datanya kayak harus menggunakan format apa, maksimalnya berapa gitu-gitu. Nanti kalau nggak sesuai nanti akan muncul sebuah tulisan kayak image must be a file of type ini gitu-gitu. Nah, terus itu juga akan dilakukan pada polyline dan juga polygon. Nah, terus setelah itu kita membuat sebuah storage link dengan menggunakan terminal. Nah, untuk menggunakan terminalnya sendiri itu tuh nanti pakai PHP Artisan Storage Link gitu. Nah, maka nanti akan muncul sebuah storage di sini, di storage. Nah, ini seperti ini. Nah, terus setelah itu, saat storage yang sudah kita buat, maka kita membuat folder baru dengan nama image di storage tadi. Nah, itu kita buatnya di index, index.play. Di, di bagian red folder. Kita cari aja. Red folder. Hmm. Nah, nanti kita juga akan membuat sebuah folder di di dalam storage-nya itu dengan nama image gitu. Nah, itu tuh kita nih di sini create folder image ini.
Nah, itu tuh eh, di sini ada tanda seru is underscore diri itu tuh digunakan untuk memeriksa apakah directory story atau image-nya itu sudah ada atau belum. Nah, nanti kalau belum ada, nanti itu bisa dibuat dengan menggunakan mkd dir ini. Nah, terus untuk mkd dir 077 ini itu sebuah mode. Nah, modenya itu 077 itu menetapkan izin penuh gitu. Jadi 077 itu kodenya gitu. Nah, terus setelah itu kita juga membuat sebuah upload image di sini sama aja. Nah, itu tuh untuk if variabel request ini tuh sampai hasil hash ini. Nah, itu tuh digunakan untuk memeriksa apakah ada file yang diunggah dengan nama image atau enggak gitu di permintaan HTTP sebelumnya atau saat ini gitu. Nah, terus jika ada file yang diunggah, maka nanti itu akan melanjutkan dengan akses filenya di sini di request. Nah, terus saya itu setelah filenya diakses, terus nanti scriptnya juga membuat nama file baru, maka nanti itu akan disimpan di sini di polyline atau enggak juga point ataupun polygon. Nah, terus nanti terakhir untuk move ini itu tuh untuk memindahkan file ke dalam directory storage image-nya ini. Gitu. Nah, terus setelah itu, setelah kita sudah membuat folder image dan juga mengupload image, kita akan membuat input gambar. Nah, untuk input gambarnya ini, itu di points, nah ini, nah ini kita kita menambahkan image juga di sini. Sebelum itu kita juga menambahkan protected variabel graduate. Ya, itu tuh untuk menentukan ini. Ini tuh untuk menentukan kolom-kolom nama yang tidak boleh diisi secara massal gitu. Jadi nanti kolom ID-nya itu tuh tidak akan diisi secara massal gitu. Berarti tidak akan diambil dari input pengguna. Nah, terus setelah itu kita juga akan menampilkan gambar yang diinput di pop-up gitu. Nah, itu tuh di bagian ini. Iya. Nah, terus setelah itu kita juga akan menambahkan FTA di point controller untuk image. Nah, point controller. Nah, untuk API-nya sendiri itu tuh, nah ini API untuk menambahkan API di point controller. Nah, terus untuk eh, menambahkan function image juga itu di public function. Nah, ini itu nanti digunakan untuk oh ini.
ini nanti digunakan untuk return ini, itu digunakan untuk menambahkan function image-nya gitu. Nah, terus setelah itu kita akan memunculkan image dengan menggunakan link dari Bootstrap. Gitu di bagian sini. Nah, ini untuk menambahkan link dari Bootstrap putusan ini sini itu nanti foto di sini itu tuh adalah teks yang mungkin berfungsi sebagai label atau nanti di formnya itu nanti dinamain foto gitu. Misalnya untuk img storage-nya ini itu tuh elemen gambar yang kita ambil dari bootstrap-nya. Terus src di sini, src ini itu digunakan untuk menentukan sumber gambarnya gitu, atau enggak sintaksi yang digunakan untuk menghasilkan path ke gambarnya gitu. Nah, terus untuk kelas image thumbnailing itu ditetapkan sebagai kelas CSS yang akan memodifikasi tampilan gambarnya gitu. Terus untuk ALT ini tuh digunakan untuk menetapkan teks alternatif untuk gambarnya gitu. Setelah itu saya akan menunjukkan di bagian Laravelnya. Nah, ini jadi di sini ada gambar seperti ini untuk yang teks juga. Nah, seperti ini untuk yang ini. Jadi sebentar agak ini seperti ini gitu. Nah, nanti kalau kita akan masukkan juga di sini sebenarnya kita tambah lagi Braga jalan choose file. Di sini kita pakai jalan Braga ini open, kita save. Nah, ini akan tertampil seperti ini dari ini. Ini seperti ini. Oh iya. Nah, ini tertampil. Terus kalau untuk poligonnya juga sama aja. Sini semua belakang. Ini jalan terus file juga. Kita masukkan gambarnya. Save. Akan tertampil seperti ini. Terus untuk yang titik juga di sini kita Braga, sini jalan, ini kita dispel pakai Braga street, kita save. Seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.